kita terus sepakat berdoa syafaat, kita terus tetap menjaga kesehatan kita apapun keadaannya, kita jaga pun kesehatan kita. Tuhan yang mempunyai napas ini. Satu hal firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenaplah itu ya. Pokoknya saudara ingat ayat ini, maka saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya berhak melihat surga, dan saudara dan saya berhak masuk kerajaan surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Katakan saya diberkati. Saya diberkati. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau memang sudah seperti itu, berarti kita semuanya memang harus bayar harga ya. Bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi karena kita programnya ini kan sudah memulai pemuritan. Jadi saudara yang dalam Tuhan, biarlah setiap kita yang akan dimuridkan, kita ini benar-benar sudah di inner healing. Ya. Kenapa saya harus di inner healing? Kita harus tahu firman Tuhan, ya, generasi yang bersih itu adalah Henok, Metusalah, Lamek, Nuh. Setelah Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Anaknya Yakub adalah 12 suku. 12 suku. Kemudian turun ke Musa. Musa dari suku Lewi. Musa yang mengajar umat Israel firman Tuhan. Setelah Musa, kemudian Yosua. Setelah Yosua, hakim-hakim. Ya, ini generasi yang bersih itu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kemudian kapan generasi itu tidak bersih? Ya, kapan generasi itu tidak bersih? Kita buka dulu di Keluaran yang ke-20. Mari supaya kita tahu kenapa kita perlu inner healing ya. Nanti kalau nggak inner healing betul-betul saudara, kita nanti akan naik turun. Kalau kita nggak benar-benar inner healing, deliverance and inner healing, nanti di tengah jalan kita akan mudah jatuh, kita akan mudah kecewa, sehingga memberi tempat kepada musuh untuk menduduki hati kita lagi. Apakah kita sudah pernah ikut inner healing ya? Kalau kayak tante sudah pernah ikut inner healing, saya tidak tahu apa arti inner healing ya. Saya tidak tahu awal inner healing sama deliverance. Yang saya tahu ada seminar. Seminar itu dipimpin oleh tim dari Singapura. Kemudian kami pergi sama Om Sian karena saya rindu setelah sekolah doa selesai ya. Sekolah doa itu, setelah sekolah doa, di sekolah doa juga saya diajarkan inner healing. Setelah inner healing itu saya aktif di keduanya itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Setelah itu tutup ya. Kemudian ada lagi seminar inner healing. Saya nggak tahu apa itu seminar inner healing. Terus saya ikut. Ternyata diadakan 3 hari. Dipimpin oleh tim jemaat dari Singapura. Timnya banyak ya saudara. Mereka itu satu jemaat gereja lokal. Satu jemaat gereja lokal yang sudah menjadi jemaat. Untuk menjadi jemaat saja mereka harus ikut pemuritan dan training. Kemudian untuk menjadi orang yang dipulihkan juga mereka harus ikut sekolah inner healing ya. Pemuritan inner healing di sana itu selama 2 tahun. Sambil mereka di inner healing dilayani oleh tim di atas mereka. Baru mereka boleh melayani jiwa-jiwa. Kalau belum tidak boleh melayani jiwa-jiwa yang konseling lah, tanya jawab lah, PI lah, nggak boleh. Karena setiap orang kan dia ada RJ. Ya, jadi kita tuh harus bersih. Karena nanti kalau tidak, dia akan menyerang balik, akan buat kita lemah. Ya, ini pentingnya inner healing. Oke. Yang inner healing itu adalah pemulihan hati. Kalau saya baca di judulnya itu forgive your father, forgive yourself. Mengampuni ayah kita, mengampuni diri kita. Forgive the other people, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berarti kita juga mengampuni diri kita. Berarti ada perdamaian di dalam diri kita. Itu inner healing. Ya, saudara yang selamat Tuhan. Oke, kita akan baca dulu di Keluaran 20. Open the bottle and give me the drink please. Siapa yang perlu di inner healing ya saudara? Karena ini adalah pintu masuk untuk
musuh masuk ya. Mungkin dari kesaksian tadi ada hubungannya secara roh sama secara roh maupun secara fisik ya. Oke. Ini kan ke-10 firman. Ini zaman Musa, ditulis oleh Musa ya. Coba saudara baca ayat pertama dan ayat yang kedua, 2-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, ini perintah ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita udah menyembah Tuhan Yesus, kita yang sekarang, kita nggak boleh lagi beribadah masuk ke persekutuan yang bukan dorongan Roh Kudus. Itu pintu masuk. Ya, jadi kalau kita bertobat, kita bertobat sungguh-sungguh. Semua yang kotor-kotor, yang tidak berkenan kita harus buang dan kita tinggalkan. Kalau kita masih duniawi, ya kita duniawi saja. Gak bisa dia duniawi, rohani gak bisa. Ya kita harus pilih satu. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini akan menjadi pintu masuk untuk roh-roh itu keluar masuk di pintu-pintu gerbang itu. Nanti dia pasang palang-palang sehingga firman tidak bisa masuk ke hati. Firman adalah Yesus ya. Dan kemudian di sini ayat yang kelima ya, oke? 2-3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia adalah bapa seperti Zakaria dan ibu Elizabeth. Ya, tapi kalau tidak, yang seperti zaman Musa ini, ya, ada dua kesalahan dosa yang menyebabkan kutub generasi turun sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat, sehingga mereka bisa keluar masuk ke dalam alam roh, ya. Karena kita ini roh. Bagaimana orang di Gadara itu, Gadara kan, orang gila yang ada di Gadara, yang ada di dalam dia legion, oke? Legion berapa itu pasukannya? 3.000. Ngerti ya? Jadi waktu saya ikut inner healing itu ternyata ini yang dibahas, ya. Jadi jangan sujud penyembahan worship. Banyak sekarang orang menyembah diri sendiri. Kita kan saya harus bekerja, saya harus berhasil, saya harus menikmati semua yang sudah saya dapatkan. Itu penyembahan diri sendiri. Itu pintu masuk Lucifer. Itu salah satu contoh ya. Apalagi kalau dia pergi beribadah, yang Yesaya 30, jangan pergi ke persekutuan, ya. Jangan pergi ke persekutuan yang bukan dorongan rohku. Kalau ibadah komsel rumah Bang Bahas itu kan dari Tuhan. Ngerti ya? Itu kan dari Tuhan atas dasar Kisah Rasul 2. Jemaat yang bertekun berdoa, tekun dalam pemuritan, beribadah dari rumah ke rumah. Sama kan ibadahnya untuk memuji menyembah Tuhan. Nah kita harus, itu kan memang dorongan Roh Kudus, karena itu ibadah gereja. Ngerti ya? Kalau bukan dorongan Roh Kudus, kita pergi, itu celaka. Dosa bertambah. Dari mana? Karena kan hati-hati dalam hal ibadah dengan penyembahan. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah. Jadi Yesaya 30 ya. Oke. Dua nabi yang Tuhan percayakan menulis firman tentang malaikat. Sebelum malaikat jatuh sampai malaikat jatuh, itu sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Itu Nabi Yesaya dengan Nabi Yesaya. Kenapa mereka Tuhan percayakan untuk pewahyuan menulis kita tentang malaikat? Tuhan harus mencari vessel-vessel yang layak, yang bisa Tuhan percayakan untuk menulis tentang malaikat. Kalau Musa 40 tahun dia diproses, taat dan setia, dia buang semuanya, dia tinggalkan orang tuanya, keluarganya, dia kan
Faisal yang diproses yang siap, Tuhan percayakan dia 5 kitab untuk dia tulis. Itu Faisal, dia nabi. Demikian juga Yehezkiel dan Yesaya, mereka nabi. Jadi Rasul Paulus itu meneladani nabi. Jadi setelah saya ikut pelajaran inner healing itu ini, ya, dosa orang tua di belakang yang tidak menyembah Yesus sungguh-sungguh tidak seperti Zakaria sama Elizabeth. Kalau Zakaria sama Elizabeth adalah papa orang tua yang taat kepada firman tanpa celah. Tanpa celah. Dia mematuhi seluruh perintah Allah, makanya anaknya bersih. Kalau tidak, kita nggak bersih. Ya, inilah pintu masuk. Jadi di sini dikatakan Tuhan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Berarti anaknya, cucunya, cicitnya itu mewarisi kutu generasi, general curse. Oke? Disinilah harus dilayani pelepasan sama inner healing, ya. Dari orang yang membenci aku, katakan yang membenci aku, berarti tidak? Yang membenci aku. Ya. Kalau contohnya Tuhan itu Allah yang cemburu, ya. Kalau kita udah cinta Tuhan, kita cinta dunia lagi, nanti dia akan cemburu. Makanya ada film itu kan, dia sangat cantik, dia sangat cinta suaminya. Tetapi ketika suaminya main pelakor, dia mau bunuh kan, dia sangat cinta kepada suaminya. Tapi karena suaminya tidak setia, dia mau bunuh. Itulah cemburu itu. Cemburu itu sifat ilahi dari Tuhan. Karena dia adalah Allah yang cemburu. Ketika orang tidak cinta dia lagi, dia akan cemburu. Ya. Jadi karena bapak-bapak ini menyembah Tuhan juga menyembah yang lain. Jadi berarti mereka golongan orang yang membenci. Mereka golongan orang yang membenci Tuhan. Katakan yang membenci Tuhan. Jadi kalau saya nggak ikut inner healing itu, saya ikut seminar itu selama 3 hari, ya. Kemudian hari kedua berkurang, hari ketiga berkurang sedikit, tinggal sedikit saja, tinggal inti dari 50 mungkin tinggal 10. Jadi malam ketiga itulah baru ada, kan harus terima pengajaran firman-Nya dulu, ya. Baru malam ketiga itulah ada doa pemutusan, doa pemutusan kutu generasi. Jadi kami dipanggil satu-satu ke depan. Jadi itu tim yang melayani, ya. Kami didoakan. Jadi kami harus declare dulu, minta ampun dosa-dosa kami sama dosa-dosa orang tua kami kalau dia terlibat dosa ini. Baru doa pemutusan kutu, ya. Saya mengampuni bapak saya yang menyembah ini sehingga saya mewarisi kutuk itu. Saya harus melepaskan pengampunan kepada bapak saya hamba Tuhan, ya. Bapak saya gembala sidang, dia seperti Zakaria, tapi kita nggak tahu di belakangnya. Karena generasi yang bersih itu Abraham, Isa, Yakub. Ini nggak pernah ke ibadah yang lain. Dia di Alkitab, mereka tidak pernah jatuh dalam penyembahan berhala sejak percaya Yesus sampai selesai. Kalau yang di golongan Musa itu, baru Musa naik ke gunung, mereka udah menyembah berhala itu, menyembah patung itu. Itulah kutuk generasi masuk. Ya, jadi setelah kami doa masal dulu, ya, doa masal dulu, minta ampun, kutuk generasi, semuanya diucapkan. Semua dosa itu harus dikeluarkan dari mulut. Makanya kalau saudara tidak mau itu tidak akan lepas. Karena itu harus diakui dosa itu. Ya, opa saya begini, ya, kita harus mengakui. Setelah mengakui, baru yang kedua, kita harus melepaskan pengampunan. Katakan melepaskan pengampunan. Kita harus melepaskan pengampunan kepada bapak kita, kakek kita, opung kita. Karena dosa mereka itu kita yang kena. Karena kita mewarisi. Kita keturunan ketiga dan keempat. Ada lagi yang sampai keturunan ke-10. 10 kan 1000 tahun. Jadi kalau kita tidak pemberesan dalam hal itu yang buat kita benci sama Tuhan, itu warisan. Ngerti ya? Benci kepada Tuhan, benci kepada firman, benci kepada hamba Tuhan, benci kepada otoritas, benci kepada khotbah, itu iblis. Yang benci kepada firman, karena dari awalnya dia benci kepada firman. Ya, itu kepala-kepalanya tuh kalau benci, memberontak, berkhianat, itu kepala-kepalanya, lusi-lusi.
dibawanya itu sakit hati, kecewa, luka, malah jatuh dalam dosa perzinahan, dosa perceraian. Kenapa? Kenapa ada perselingkuhan, dosa perceraian? Itu kan turun dari ini, karena ini kan berzina secara rohani, maka keturunannya juga akan berzina rohani dan juga berzina secara jasmani. Jadi kalau tidak pemberesan inner healing dan deliverance, dia akan turun terus, sehingga tidak ada generasi yang baik. Nanti dia tidak bisa menjadi jemaat yang komitmen, konsisten, sungguh-sungguh. Sedangkan komitmen konsisten saja itu bisa jatuh. Jadi ini, jadi itu inner healing. Setelah itu kemudian kami maju ke depan. Di situ ada bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu ternyata mereka menjadi bapak dan ibu kami. Ini luar biasa itu. Saya tidak tahu kalau sejadinya seperti itu. Jadi mereka itu menerima kami sebagai anaknya. Ya, setelah diputuskan dulu, baru kami harus melepaskan pengampunan. Baru kami di situ kami berdiri di hadapan dia, dan mereka itu menjadi bapak dan ibu kami. Mereka adalah bapak rohani, ibu rohani kami. Kami menerima engkau, kami mengasihi engkau sebagai anak. Kami diangkat menjadi anak. Jadi waktu diangkat itu, saya tahu ada sesuatu roh yang masuk ke dalam saya. Wah, luar biasa peace-nya, ya papi ya. Sekalipun papi saya sudah sangat sayang, saya ini anak yang paling disayang oleh papi saya dari kecil. Ya, jadi waktu mereka mengangkat saya sebagai anak rohaninya, kemudian mereka memeluk kami, kemudian dia memeluk saya langsung nangis. Wah, saya merasakan kasih Bapak. Inilah inner healing itu. Tapi saya dulu harus mengampuni Bapak saya. Kenapa saya mengampuni Bapak saya? Karena kan dia mungkin di belakangnya ada yang terlibat ini. Kalau kita tidak melakukan inner healing dan deliverance, kita nggak bisa intim dengan Tuhan. Kita nggak bisa akrab dengan Bapak rohani, Bapak Gembala. Dan sampai berapa tahun kemudian dia tetap Bapak rohani, saya suruh dia melayani di sini, dia maju namanya Bapak Tengsin. Jadi setiap suami istri itu ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi orang tua. Jadi menjadi 10 barisan. Itulah pelayanan inner healing. Kan saya sudah pulih, dan saya harus jaga. Kalau saya tidak jaga lagi hati saya, maka itu akan masuk lagi lebih banyak lagi di bawah kawan-kawannya. Ternyata itu harus dilakukan ya. Terus kedua lagi, Bapak ini buat lagi seminar inner healing, itu kan 3 hari, saya ikut lagi. Tapi saya waktu yang kedua saya ikut sebagai penterjemah, sebagai pelayan ya. Baru yang berapa kali Bapak Ibu bilang, kamu tidak boleh yang melayani orang konseling atau segala macam kalau kamu belum di inner healing. Nggak boleh ya, karena ini bahaya, gitu ya. Saya bilang, pastor saya sudah ikut. Kapan kamu ikut, mana buktinya? Oh iya sama saya, kata Ibu Lisa di inner healing yang pertama, yang kedua pun di Sungai Panas. Benar, dia ada ikut. Ya ternyata yang 3, 4, 5 kali ini dia datang, dia nggak tahu kalau saya sudah ikut. Ternyata saya nggak boleh melayani konseling kalau saya belum di inner healing, karena mereka itu harus sudah di inner healing. Mereka menjadi satu tim, dan biaya untuk bikin seminar inner healing itu ratusan juta. Itu semua ditanggung oleh jemaat. Itu baru jemaat yang benar, supaya jiwa-jiwa dipulihkan. Jadi saya mengerti kalau ini tidak dilakukan, pintu itu terbuka untuk masuk musuh-musuh mencuri firman, dan orang itu tetap mewarisi karakter bapaknya. Sebelum orang itu mengampuni bapaknya, dia tetap mewarisi karakter bapaknya, membenci Allah. Ya, makanya kan itulah yang namanya berdamai. Ya, kami tidak bisa mengadakan itu karena itu diadakan oleh tim. Itu nggak sembarangan. Mereka harus berdoa dulu dan segala macam. Kita sendiri yang harus kerja berdoa supaya nanti terjadi lagi dibuat. Kalau dibuat, saudara harus kejar itu. Jadi saya tidak tahu setelah kami ikut sampai hari ketiga, kita hanya dengar firman, tapi kita nggak mengalami apa sih inner healing itu. Makanya itu benar kata setia. Sesuatu yang kita ikuti, kita harus tetap setia sampai kita dapatkan revivalnya. Ya, jadi saya merasakan itu terjadi dalam hidup saya. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Ya, sampai itu terjadi dalam hidup kami dan diulang lagi yang berikutnya. Di situ ada mantan jemaat juga yang ikut di inner healing kan, yang suaminya berselingkuh, main perempuan, itu kan di situ kan teriak disuruh mengampuni, dia teriak. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia pasti akan menyalahkan suaminya. Sebenarnya dia harus mengampuni bapaknya dulu, ya, karena bapaknya adalah penyembah berhala. Suami, bapak dan suaminya juga penyembah berhala.
Itulah kutub generasi. Jadi dia masuk bisa melalui kesombongan, sakit hati, luka. Jadi kalau kita tidak pulih, sampai itu nanti sebentar lagi kita kecewa, sakit hati, gitu-gitu terus. Gitu-gitu terus saja rutenya. Tidak ada terobosan. Tidak bisa lempeng, ya. Dan kalau kita belum diinahili, terus kita dimuridkan, itu akan mental, saudara. Itu akan mental karena kita harus punya tanah hati yang baik. Jadi yang pertama harus kita mengalami kasih Bapa. Saya setelah lahir baru, saya mengalami zaman Roh Kudus, ya. Itu 20 tahun yang lalu. Baru kemudian saya ikut sekolah doa, baru saya ikut sekolah inner healing, seminar inner healing. Itu beda, ya. Itu hubungan dengan Bapa itu menyatu kembali. Inilah yang membuat generasi jahat atau baik juga nanti dia akan jatuh. Dan itu menjadi pintu. Rasanya jangan tinggalkan suaminya. Itu yang sudah naik turun ke surga. Sudah naik turun ke surga menurut kesaksiannya. Dia sudah tinggalkan suaminya sendiri bertahun-tahun dan mati sendiri. Pada kesaksiannya dia udah nggak ke mall beli baju pun sudah enggak. Makanya semua pakai bau, kerjanya dua puasa. Anda kalau dua puasa, kalau hati Anda izinkan untuk luka, itu masuk. Makanya Anda berdamai terus dengan Bapa, di surga dengan Bapa. Sampai tua kita tetap punya Bapa rohani. Saya kalau ada apa-apa, saya langsung telepon Bapak saya di Singapura itu. Ini masuk bagi Allah, biar aja dia keluar. Saya telepon dia, karena dia Bapak yang mengcover saya. Jadi saya ada hubungan baik dengan Bapak rohani. Karena saya anak, ya. Sesuatu saya butuh Bapak. Kalau hubungan kita dengan Bapak itu baik, itulah covernya. Bapak Kepala Ibu rohani, itu kan akar. Itu cover yang melindungi kita dari RD yang senantiasa mau masuk kuasa yang memberikan kepada dia untuk kepada kita. Terus saya bedakan. Bisa juga mungkin ada pintu-pintu yang belum tertutup sehingga dia bisa masuk untuk meletakkan tubuh kita. Kita tanya saja sama Roh Kudus. Karena inner healing sama pelepasan itu step by step, ada banyak yang harus diakui, harus ada banyak yang di-renounce. Begitu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bersih, dia akan terus keluar masuk. Kemudian setelah itu pintu ditutup. Setelah itu pintu ditutup, mereka yang tutup, bukan saya. Ya. Jadi mereka yang tutup di dalam doa, pintu mereka sebutkan awal-awal saya nggak ngerti, ya. Pintu ini kami tutup dalam nama Yesus, kami tutup dengan darah Yesus supaya nggak terbuka lagi oleh musuh. Tapi kalau saya izinkan hati saya ini tidak benar, tidak taat kepada firman, dia bisa masuk sampai 7 kali lipat. Jadi hati itu adalah pintu untuk kita menjaga tetap taat kepada firman Tuhan. Karena inilah riskannya, saudara, riskannya, ya. Jadi memang perlu, ya, berdamai dengan Bapa. Ampuni bapakmu berarti engkau mengampuni dirimu sendiri, supaya luka itu sembuh. Karena luka itu banyak, luka itu harus step by step disembuhkan, supaya nanti kita bisa menjadi anak-anak Bapa yang kuat, anak-anak Bapa yang mengalami terobosan rohani. Jadi dia dua, saudara, roh. Bayangkan aja, tetap harus ada hubungan baik antara kita dengan Bapa rohani, Bapa di surga melalui Bapa rohani, ya, yang mengcover kita, yang menegur kita. Itu Bapa itu, yang menegur, marah, bahkan menghardik, ya, bahkan bisa memukul pakai cambuk. Kita butuh itu, saudara. Karena kita anak, kalau tidak nanti kita lost, gitu ya. Jadi saya mengerti inilah antara jadi ini, ya. Keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Contoh ya. Sangat baik, ini anak sangat baik, sangat sopan. Ibadah waktu dia masih sekolah SMA, dia nggak pernah absen ibadah, ngomong pun nggak pernah. Ini anak karakternya sangat lembut. Oh, saya sangat sayang anak ini, ya. Begitu dia tamat SMA, dia dapat kerja, dia sudah tinggalkan gereja, dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah menggembalakan dia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia adalah mewarisi kutuk dari bapaknya. Dia belum ikut inner healing. Kalaupun dia sudah di zaman Tuhan, mengalami zaman Roh Kudus sama seperti saya nggak pernah absen ikut doa. Itu harus dipulihkan. Apalagi kalau dia belum mengalami Roh Kudus.
isinya RD. Ya, begini. Jadi dia sampai sekarang itu Om Sian itu setiap ibadah itu, ibadah begini, ibadah minggu, ibadah kemarin itu langsung chatting pribadi. Karena Om Sian anggap dia anak, tapi dia tidak pernah menghargai Bapak Gembalanya. Kenapa? Karena dia kan belum terima Yesus, dia belum lahir baru, dia belum inner healing, dia belum pelepasan. Jadi roh kebencian itu ada di dalam dia. Dia nggak bisa dekat. Sebelum dia ikut seminar inner healing atau sekolah doa, kemudian dia dilayani satu persatu seperti kami dilayani, kemudian dia mengaku dosanya, pemutusan dosa massal, baru dosa pribadi, baru kemudian dia minta ampun dosanya sendiri. Dia harus minta ampun dulu dosa dia. Bapak ampuni dosa saya ini saya membenci, saya sakit hati, saya marah, saya kecewa atau saya terluka dengan bapak saya begini-begini. Dia harus ucapkan dulu saya. Oke, nanti pasti kalau saudara bilang kamu harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni dosamu tidak diampuni. Di sini yang susah. Saudara tidak gampang saudara. Nanti kalau saudara dilayani, karena roh itu sudah ngikat. Kalau saudara bilang nanti gampang tante saya dilayani saya mengampuni, kau jangan tipu. Karena itu roh. Saya lihat itu. Itu saya melepaskan pengampunan. Keluar. Ternyata isinya apa? Itu RJ. Itu luka yang sudah menaun di dalam. Saya kaget. Tapi hati saya tahu betapa lukanya dia ini. Ini anak SMA, anak SMP. Betapa dalam lukanya. Yang dia kalau nyanyi apa? Ku kan terbang tinggi dia. Wah, kalau nyanyi bisa. Inilah kuasa inner healing itu, pemulihan sampai ke dalam manusia. Betapa berkuasanya firman itu, Roh Kudus itu. Tapi lewat pengajaran melalui hamba-hambanya yang diulang itu, tim-tim yang sudah inner healing, tim-tim yang sudah suci saleh, tidak akan pergi ke ibadah yang lain. Ini bahaya saudara. Itu celah. Kalau Anda tidak taat kepada Bapak Gembala, itu celah. Ya, mungkin setiap hari mereka ibadah dan mereka belajar karena melayani jiwa. Ini roh, ya. Jadi, wah luar biasa ya. Dia cuma ibu-ibu dia melayani itu semua. Saya keluar muntah. Dia cuma konseling ayah kamu, bapak kamu bagaimana? Nanti dia konseling bapakmu begini-begini, kamu waktu kecil bagaimana? Bapakmu bagaimana? Pekerjaannya apa? Dia seperti apa? Seperti Zakaria kah? Atau seperti kan saudara harus jawab. Nanti ditulis lagi di gambar pohon kiri kanan. Mereka sudah tahu ini orang ini, kutub bedasi ini. Terus kejadian-kejadian apa? Siapa dia pernah menyakiti hati? Oh, pernah diikut sama tante si tulang ini. Ya, utama itu orang jahatnya. Jadi banyak harus dilepaskan. Jadi semuanya. Jadi kita dulu menerima kasih Bapa, kita dulu minta ampun dosa kita. Jadi kita dulu harus posisinya anak ya. Setelah posisinya kita anak, baru kita melepaskan pengampunan kepada Bapa kita. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Kalau kita langsung mengampuni tanpa kita jadi anak dulu, wah itu pintu masuk. Ya, jadi ini sangat berbahaya, sangat riskan ya. Jadi harus berhati-hati. Dan mereka melayani dengan hati-hati. Dan kalau kita tidak jaga dengan baik dan benar, ya saudara, dia akan lebih jahat, lebih rusak dari sebelumnya. Dia akan lebih sombong, lebih jahat, lebih angkuh, lebih apa, jatuh lagi dalam dosa perzinahan, rohani, jasmani, lebih banyak lagi. Makanya harus dijaga dengan baik. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, tidak boleh duniawi, semuanya tidak boleh. Karena ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang sudah di inner healing. Ya, makanya kan untuk yang di inner healing itu adalah orang-orang yang harus komitmen, konsisten menjadi jemaat gereja lokal yang lebih main. Nanti dia akan masuk lebih rusak lagi. Sehingga generasi nanti bawahnya tidak ada yang lahir baru di zaman Tuhan seperti Yohanes sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitu ya, kutuk generasi, general curse. Ya, jadi waktu diusir roh-roh itu doa pelepasan. Itu pengusiran roh-roh. Tapi waktu berdamai dengan papa begini, ibu begini, tante begini, begitu, oh ya kamu lepaskan pengampunan. Itu inner healing. Itu penyembuhan luka batin, penyembuhan hati kita yang luka. Itu kan lukanya kan nggak bisa langsung 100% sembuh. Jadi harus step by step, inner healing step by step, inner healing step by step.
harus komitmen konsisten untuk Tuhan. Setiap kali nanti kita ingat kita lepaskan itu harus diteruskan. Supaya apa? Supaya hati dan luka ini sedikit demi sedikit nanti dia sembuh. Itu perlu waktu, proses yang ada. Itulah. Jadi kalau luka itu tidak sembuh, pasti kerjanya begitu aja saudara. Ya, nggak bisa dia komitmen dan konsisten. Ya, itu harus dua-duanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau tidak dia akan masuk untuk menyerang secara rohani atau dia akan mencuri destinimu. Nanti kau tidak sampai ke destiny yang Tuhan sudah siapkan Anda. Destiny Anda ini, destiny Anda prophet, apostle, pastor, preacher, teacher. Itu ada berkat-berkat rohani gitu ya. Mungkin menjadi seperti Yesaya, Yeskiel, Musa, Yosua, atau Timotius, Titus, Daniel. Itu kan orang-orang saleh, orang yang ke surga itu. Orang-orang ke surga itu orang-orang kayak gitu saudara. Kalau enggak. Ya, kalau jemaat Kisah Rasul 2 tidak sampai-sampai. Ya, mau diajak kalau sekalian mau doa sampai air mata darah pun itu orang nggak akan bertobat sebelum dia ikut inner healing dan di inner healing. Ya, dia tidak akan pernah menjadi manusia baru. Paling sebentar dia jatuh lagi. Tapi kalau di inner itu memang dia lepas dan lega. Ya, makanya kalau hamba Tuhan itu ajar, ya. Terus juga wanita bijak juga saya ikut dia itu 3 hari juga. Jadi semuanya harus bayar harga. Jadi kalau kita tidak mau gunakan waktu kita, harta kita, uang kita korbankan semuanya untuk keselamatan, untuk manusia, batinnya kita nggak dapat saudara. Karena itu mahal harganya. Kita juga harus bayar mahal harganya untuk pemulihan kita. Makanya orang-orang dari berbagai negara yang pergi ke Apostle Catherine, itu kan dia dari Jepang, dari Korea, dari negara Amerika bagian mana itu datang ke sana karena di sana ada anointing, karena dia pelayanannya itu preaching, teaching, inner healing, deliverance. Kalau dari sini tiketnya ke sana cuma 100 juta, pulang pergi 200 juta. Banyak kan orang berduit kaya, dia punya miliaran, ratusan juta, dia bisa untuk pesta, untuk ini itu bisa, tapi dia tidak mau gunakan itu untuk keselamatan dirinya sendiri, pemulihan. Memang harus bayar harga saudara. Kan anointing itu nggak sembarangan Tuhan kasih, dan hambanya yang dia percayakan untuk pelayanan inner healing itu nggak murah dia bayar. Guru yang mementor kami jadi bapak rohani kami itu nggak gampang. Itu dia doa puasa, dia itu bukan pendeta, tapi dia jemaat. Ya, tidak ada pendeta yang satu gereja kami bisa mengasihi kami kayak dia. Pastor ini ada jiwa. Semua udah tolak, enggak kita tolong, ya kan kita tolong, kita carikan kamar kos. Dia nggak ada bajanya, kita beli baju. Dia nggak ada pakaian malam, ayo kita berikan. Dia nggak ada kompor, kita berikan kompor. Dia nggak ada beras, kita berikan beras. Ini baru benar. Yang sponsor dia siapa? Jemaat. Ini baru jemaat yang benar. Karena jemaat-jemaat yang sudah di inner healing. Ya, wah luar biasa. Ya. Selama ini kami sudah melakukan yang baik, pasti kami akan ketemu orang-orang yang baik. Bukan untuk kami, untuk jiwa itu. Kalau untuk melayani pelayan kayak gini kami bisa, tapi kalau untuk bayar kosnya makanya kami nggak bisa. Dia bayar. Ini dia jadi bapak, ya, karena dia sudah di inner healing. Ya, bapak-bapak seperti itu dia layak menjadi ketua-ketua sinodes, yang bisa merangkul nanti pendeta-pendeta gembala-gembala. Ya. Sejahat apapun dia suruh layani dengan baik. Ya, dia tahu dia roh perjinan, dia tahu semua ini roh perjinan, roh penyamaran, ini roh bebal, karena dia tahu semuanya. Makanya kami suruh mengampuni. Jadi, saudara setiap ada firman, saudara harus renounce. Saudara setiap ada sudah dari roh apa ya? Kalau saudara ini kan ini firman ini. Saudara selalu Tuhan saya renounce, saya lepaskan. Saudara harus ucapkan itu. Semuanya harus ucapkan, kalau nggak dia tetap ada di dalam. Sampai nanti suatu hari kalau anointing turun melalui hambanya, atau nanti ada lawatan Allah, baik mungkin secara langsung maupun atau nanti hambanya diurapi, itu nanti keluar semuanya sampai total finish. Karena semua yang dilayani catering itu kan dia harus renounce. Oke, kamu mau renounce, saya renounce homoseksual, masturbasi, sakit hati, benci, itu udah latihan dulu dari rumah. Harus latihan dulu dari rumah itu. Usia
jalan sampai nanti mereka tiba di sana. Itu pun nggak semua yang dapat satu-satu. Itu supaya bersih dari kutu generasi. Ya, pernah ke dukun banyak. Mungkin kita hanya tahu saja. Oh, saya ngerti kenapa terjadi seperti ini di gereja saya, keluarga saya, diri saya ngerti. Nggak boleh cukup mengerti. Saudara harus renounce. Kalau Anda tidak renounce, malaikat di alam roh tidak berperang untuk Anda. Tapi kalau Anda berperang, Anda doa itu, maka malaikat akan berperang untuk Anda sampai nanti dia pulih, lepas total sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jadi yang perlu diingat itu kita dulu. Pelayan Tuhan atau jemaat inti dulu. Kosa yang lain ya harus dari kita dulu. Jadi kenapa selalu terulang ya? Seperti ini sampai Maranatha sampai mati, hatinya tetap sama kalau dia tidak lakukan firman ini. Harus renounce. Saya akui semua. Saya akui semuanya. Banyak ya. Sampai hari ini juga saya masih banyak harus pemberesan. Jadi inilah saudara kutu generasi yang harus dilepaskan dan juga hati luka-luka yang harus dipulihkan. Jadi kami sudah, ini luka ini, ini masuk sombong, kami sudah tahu. Ya, karena kalau kami tidak dihealing juga, berarti kami juga sama. Gitu. Dan saya juga tidak tahu pelayanan healing itu seperti itu. Ya, jadi saya tahu ini adalah rencana Tuhan buat kita. Kita tidak bisa menjadi gereja yang lurus dan tidak tercela kalau ada luka. Ada 3 syarat yang bisa masuk dalam kerajaan, yang sudah punya mahkota, yang bisa masuk dalam kerajaan, yang sudah punya mahkota. Yang kedua, yang sudah punya pakaian mempelai. Yang ketiga, yang sudah bersih dari pasukan 66. Kalau aktif ibadah yang secara roh, tapi ikut juga ibadah yang itu cemar, biarlah bertambah cemar. Kalau tidak mau dibilang, terus saja pergilah, biarlah bertambah cemar. Setelah cemar, dia akan bertambah jahat. Oke? Tapi kalau kita peka, ini nggak mau, saya penting, saya nggak mau. Itu nanti kau akan benar dan bertambah benar. Setelah itu kau akan kudus bertambah kudus. 4 golongan. Ya, kalau memang Anda ditakdirkan untuk masuk surga, pasti Anda akan lakukan semua apa yang sudah Anda dengar. Pasti Anda akan lakukan. Kalau memang Anda ditakdirkan ke kerajaan surga. Jadi itu gunanya kita hidup, kita dibersihkan, kita diingat healing, kita dilepaskan, dan kita harus bayar harga. Ketika proses demi proses terjadi dalam hidup manusia, itu rohnya sedang dibentuk. Semua yang terjadi kepada kami selama ini, itu roh kami sedang dibentuk supaya sesuai dengan firman Tuhan. Semua kita sedang dibentuk kalau kita mau melakukannya. Jadi malaikat bergerak, Tuhan juga bergerak. Jadi kalau tidak mau, bagaimana Tuhan mau membersihkan kita, manusia rohani kita, pakaian kita, bagaimana Tuhan akan memakaikan pakaian putih itu, pakaian pengantin itu, bagaimana dia mau pakaikan kepada kita. Selagi kita belum dilepaskan dan hati kita belum sembuh, kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Karena kalau hati kita sudah dipulihkan, maka tanah hati kita lembut, maka firman Tuhan akan tertanam dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Gak ada nanti lagi sakit hati, kecewa, komplain, apa gitu ya. Sudah dibilang gak boleh bersungut, hinang-hinang. Kalau bersungut, datang roh mau cepat mati. Dia gak bisa. Bukannya macam mana udah usaha kan katanya aku bersungut, tidak bisa karena dia belum berdamai. Gitu ya, memang harus kasih Bapa yang bisa menyembuhkan luka batin kita. Jadi teruslah saudara renungkan firman ini dan saudara renounce dan saudara perkatakan dan saudara minta supaya nanti saudara di inner healing oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan satu persatu, karena kami itu satu persatu. Ya, saudara inner itu waktu kami konseling di sekolah itu satu persatu, ya Pak ya, satu persatu. Tim itu yang melayani satu persatu. Begitu ya saudara. Yang penting saudara punya dasar hati saat ini saudara mau mengasihi Tuhan dan saudara mau dipulihkan oleh Tuhan dan saudara mau taat kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu saudara sehingga saudara menjadi orang-orang yang dipulihkan. Saudara menjadi nanti anak-anak Tuhan yang kuat. Dan itu sendiri saudara harus jaga ya. Saya bilang tadi itu ya, di akhir hidupnya itu dia, ya sudahlah. Saya mau sedih, saya nggak boleh sedih. Saya mau kecewa, saya nggak boleh kecewa. Saya mau kaget, saya nggak boleh kaget. Saya cuma dapat, memang semuanya ini hanya antara kita dengan Tuhan. Oke, hanya antara kita dengan Tuhan.
Ya, kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita tetap taat dan setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi aku. Ya. Izinkan Tuhan memulihkan hati kita. Kita berkatakan saja rencana Tuhan untuk memulihkan kita tidak akan bisa digagalkan. Kalau memang kita mau, Tuhan akan mengerjakannya. Haleluya. Penting kita baik aja lah sama Tuhan, sama siapa. Pasti roh kebaikan itu Tuhan sertai kita. Tuhan bela kita. Tuhan pasti tetap fokuskan kita bahwa diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Artinya awal kita pertama cinta Yesus, terima Yesus, akhir hidup kita juga kita harus tetap cinta Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, dan juga kita harus mau dijemput sama Tuhan Yesus di akhir hidup kita. Waktu saya melayani Bapak saya juga, saya katakan Pak, nanti kalau ada yang menjemput Bapak, perhatikan ya, harus malaikat putih, harus Tuhan Yesus. Iya, waktu aku sakit itu banyak kali yang menjemput aku yang pakai ininya panjang-panjang. Jadi dia ini sudah dibawa ke dukun saudaraku, ya tapi dia gak mau. Karena apa? Karena saya harus berdoa buat keselamatan papa saya. Itulah gunanya kita mendoakan keluarga-keluarga kita. Nanti kalau dipanggil Tuhan itu siapa yang menjemput dia, ya? Karena juga banyak saya dengar kesaksian, ya ada juga yang dijemput malaikat hitam. Akhirnya dia teriak-teriak gak bisa lagi saudaraku. Kalau nafas kita sudah dicabut itu ya, kita akan berhadapan apakah malaikat terang yang menjemput kita atau malaikat gelap. Kalaupun sudah malaikat terang, itu juga masih diperebutkan. Ya saudara, masih diperebutkan juga nanti. Sampai nggak nanti ke surga dia, ataukah nanti tetap di tengah jalan sudah diperebutkan. Jadi saudara benar-benar sekarang ini total ya, firman yang kita dengar itu benar-benar kita imani. Ya tadi nanti sudah bilang ya, firman Tuhan yang pertama punya mahkota, yang kedua baju kita, yang terakhir adalah iman kita, ketaatan dan kesetiaan kita. Ya terima kasih buat kita yang hadir hari ini, ketaatan dan kesetiaan kita pertahankan, mahkota kalian pertahankan, baju-baju putih kalian. Kalau tentang baju putih itu Bu, pernah kita entah ibadah minggu atau Kamis itu ya, saya lihat jemaat ini semuanya pakai baju putih. Ya kita naik kayak seperti pesawat gitu ya. Aduh saya lihat jemaat itu happy, agak mental gitu ya. Berarti itu akan terjadi, makanya kita harus mau terus dimurnikan, dibersihkan, inner healing tadi ya. Jadi sudah ada memang penglihatan di situ, tinggal jemaatlah mau terus bayar harga seperti malam hari ini. Amin. Sekalipun kita mau sakit kah, mau tidak ada uang kah, mau ada pekerjaan gak ada, tetap aja cinta Yesus. Amin. Ya karena semua kita tinggalkan kok, gak ada yang kita bawa. Tetap ingat Yesus, nego dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, penyertaan-Mu, ibadah kami malam hari ini. Terakhir kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami hadir hari ini mengikuti persekutuan yang dorongan oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada celah lagi musuh untuk mengintimidasi kami, untuk merusak setiap iman kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati firman-Mu. Setiap kami yang hadir sudah menerima janji-janji Tuhan, berkat jasmani rohani, berkat keselamatan, mahkota kehidupan, baju putih yang Tuhan sedang siapkan untuk kami, bahkan juga iman kami hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati ketaatan kesetiaan kami, Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan memberkati kehadiran kami, Tuhan memberkati keluarga kami, suami istri, anak-anak, pernikahan kami, pekerjaan bisnis kami, apa yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kami tidak akan turun. Kami Tuhan memberikan umur yang panjang, roh maut, kecelakaan, mati muda kami tolak dalam nama Yesus. Janji firman Tuhan, kami umur 70 sampai 80, kalau kuat 90 sampai 100. Kami imani ini Tuhan. Kami klaim firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Biarlah kesehatan, kekuatan daripada Tuhan mengalir atas kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah
lepaskan apapun pergumulan kami hari ini. Tuhan sudah mendengarkan dari surga dan kami menerima tepat pada waktunya. Kalau Tuhan sudah menyertai kami datang, Tuhan juga menyertai kami pulang, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati Kak Risna sebagai tuan rumah. Tuhan memberkati makan minuman yang ada, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami, untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan juga memberkati orang-orang yang kekurangan, hamba-hamba-Mu yang kekurangan, seperti Tuhan Yesus memberkati kami hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat persekutuan kami hari ini. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.